I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Amerika Serikat selalu menampilkan dirinya di panggung dunia sebagai simbol demokrasi dan kebebasan. Mereka menyebut dirinya Land of the Free, negara yang paling lantang mengajarkan hak asasi manusia ke seluruh dunia. Namun di balik citra megah itu tersembunyi kenyataan yang sangat kontras. Warga kulit hitam 3 kali lebih mungkin menjadi korban kekerasan polisi. Jutaan orang dari komunitas minoritas mendekam di penjara dan kehilangan hak-hak politik mereka. Di kota-kota miskin seperti Flint, keluarga harus hidup dengan air beracun. Sementara di bilik suara, banyak pemilih dipaksa mengantre berjam-jam hanya untuk menggunakan hak yang dijanjikan konstitusi. Kontradiksi itu memuncak pada bulan Mei tahun 2020. Ketika dunia menyaksikan seorang pria bernama George Floyd kehilangan nyawanya di bawah lutut seorang polisi. Peristiwa itu bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari pola panjang diskriminasi yang terus berulang. Gelombang protes Black Lives Matter yang menyusul, menjalar ke lebih dari 2.000 kota, menjadi tanda bahwa demokrasi Amerika sedang menghadapi krisis legitimasi paling serius dalam sejarah modernnya. Inilah paradoks Amerika, sebuah negara yang paling gencar mengklaim diri sebagai pembawa obor demokrasi global. Namun di rumahnya sendiri, fondasi demokrasi itu runtuh di jalanan, di ruang sidang, bahkan di kehidupan sehari-hari warganya. Pertanyaan besarnya, apakah sebuah demokrasi yang menutup mata terhadap darah dan penderitaan rakyatnya sendiri masih pantas disebut demokrasi? Demokrasi Amerika seringkali dipuji sebagai yang tertua dan paling mapan di dunia modern. Namun sejak awal berdirinya, demokrasi itu tidak pernah ditujukan untuk semua orang. Konstitusi tahun 1787 memang berbicara tentang we the people, kami rakyat. Tetapi siapa sebenarnya yang dimaksud dengan rakyat saat itu? Jawabannya jelas. Hanya laki-laki kulit putih pemilik tanah yang berhak penuh atas hak suara dan kebebasan. Tak hanya itu, Undang-Undang Kewarganegaraan pertama, Naturalization Act tahun 1790, secara terang-terangan menyatakan bahwa hanya orang kulit putih bebas yang berhak menjadi warga negara Amerika Serikat. Ini bukanlah kebetulan, melainkan fondasi hukum dari sebuah demokrasi yang sejak awal bersifat eksklusif. Sementara itu, jutaan orang Afrika dijadikan budak untuk menopang ekonomi kapas, tembakau, dan gula. Ironinya, para pendiri bangsa seperti Thomas Jefferson bisa menulis tentang kebebasan dan kesetaraan sambil tetap memiliki ratusan budak di perkebunannya sendiri. Sejarawan Harvard, Edmund Morgan, pernah menyebut ini sebagai paradoks kebebasan Amerika, di mana kebebasan satu kelompok lahir dari perbudakan kelompok lain. Setelah Perang Saudara berakhir, Amerika mendeklarasikan penghapusan perbudakan melalui amandemen ke-13 pada tahun 1865. Tetapi di dalam teks hukum itu terselip celah berbahaya. Perbudakan tetap sah sebagai hukuman bagi pelaku kriminal. Celah inilah yang kemudian melahirkan praktik convict leasing. Mantan budak ditangkap dengan tuduhan sepele seperti menganggur atau berjalan tanpa izin, lalu disewakan sebagai tenaga kerja murah di tambang dan perkebunan. Sejarawan Douglas Blackmun dalam bukunya Slavery by Another Name menegaskan bahwa sistem ini berlangsung hingga abad ke-20 dan menjadi cara negara bagian selatan mempertahankan kerja paksa dengan wajah baru. Memasuki abad ke-20, diskriminasi berubah wujud dalam bentuk hukum Jim Crow. Putusan Mahkamah Agung Plessy v. Ferguson pada tahun 1896 mengesahkan segregasi dengan doktrin separate but equal, terpisah tetapi setara.
Kenyataannya, fasilitas untuk orang kulit hitam seperti sekolah, transportasi, dan rumah sakit jauh dari kata equal. Teror lynching dan kekerasan yang dilakukan oleh Ku Klux Klan melengkapi wajah kelam demokrasi prosedural yang hanya berlaku bagi warga kulit putih. Bahkan setelah Jim Crow dihapuskan, warisan ketidakadilan terus berlanjut melalui kebijakan perumahan yang diskriminatif, yang dikenal sebagai redlining selama tahun 1930-an hingga 1960-an. Kebijakan ini secara sistematis menolak pinjaman perumahan bagi komunitas kulit hitam. Peta-peta yang dibuat oleh Homeowners Loan Corporation memberi tanda merah pada lingkungan mereka yang dianggap berisiko tinggi. Dampak dari kebijakan itu terasa hingga hari ini. Menurut laporan Brookings Institution pada tahun 2018, rumah di kawasan yang dulu terkena redlining rata-rata bernilai puluhan ribu dolar, lebih rendah dibandingkan rumah di kawasan kulit putih meskipun kondisi bangunannya sama. Inilah salah satu alasan utama mengapa kesenjangan kekayaan antar ras di Amerika terus menganga lebar hingga kini. Data Federal Reserve pada tahun 2019 menunjukkan bahwa median kekayaan keluarga kulit putih 6 hingga 7 kali lebih besar dibandingkan keluarga kulit hitam. Singkatnya, rasisme sistemik di Amerika bukanlah hasil dari prasangka individu semata, melainkan akibat dari ratusan tahun kebijakan yang dirancang untuk menciptakan ketimpangan. Dari perbudakan hingga redlining, dari Jim Crow hingga penjara massal, semuanya menunjukkan pola yang sama. Demokrasi Amerika dibangun bukan untuk semua warga, melainkan untuk menjaga dominasi kelompok tertentu. Jika akar sejarah Amerika penuh diskriminasi, wajah paling nyata dari rasisme sistemik hari ini terlihat di jalanan, dalam bentuk brutalitas polisi. Menurut data Mapping Police Violence, lebih dari 1.000 orang tewas setiap tahun akibat tindakan aparat. Angka ini tidak pernah benar-benar menurun sejak lembaga itu mulai mengumpulkan data pada tahun 2013, dan yang paling mencolok warga kulit hitam, meskipun hanya sekitar 13% dari populasi. 3 kali lebih mungkin ditembak mati oleh polisi dibandingkan warga kulit putih. Kasus George Floyd pada bulan Mei tahun 2020 menjadi simbol paling telanjang dari ketidakadilan ini. Rekaman yang memperlihatkan seorang petugas menekan leher Floyd selama 9 menit 29 detik tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga membuka tabir bahwa tragedi serupa sudah berulang puluhan tahun. Nama-nama seperti Breonna Taylor di Louisville, Michael Brown di Ferguson, hingga Tyre Nichols di Memphis menjadi pengingat bahwa Floyd hanyalah satu titik dari rangkaian panjang korban. Gelombang protes yang kemudian pecah, yang dikenal sebagai Black Lives Matter, menjadi salah satu mobilisasi sipil terbesar dalam sejarah Amerika. Menurut laporan The New York Times dan Pew Research Center, jutaan orang turun ke jalan di lebih dari 2.000 kota, menjadikannya protes nasional paling luas sejak era hak sipil tahun 1960-an. Namun respons negara kembali menunjukkan wajah paradoks demokrasi Amerika. Alih-alih melakukan reformasi menyeluruh, aparat justru menurunkan garda nasional, memberlakukan jam malam dan menangkap ribuan demonstran. Isu brutalitas polisi ini bukan sekadar masalah oknum, tetapi soal sistem. Salah satu mekanisme yang melanggengkan kekerasan ini adalah doktrin qualified immunity. Doktrin hukum yang dipertahankan oleh Mahkamah Agung ini membuat aparat kepolisian hampir tidak mungkin dituntut secara pribadi, bahkan ketika terbukti melanggar hak-hak warga. Sebuah laporan dari Reuters pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengadilan berulang kali menggunakan doktrin ini untuk membebaskan aparat dari tanggung jawab, bahkan dalam kasus yang jelas melibatkan kekerasan berlebihan. Lebih jauh lagi, lembaga kepolisian Amerika sering menggunakan komunitas minoritas miskin sebagai ladang pendapatan.
Penyelidikan Departemen Kehakiman pada kasus Ferguson, Missouri, setelah tewasnya Michael Brown mengungkap bahwa polisi setempat secara sistematis menjadikan tilang dan denda sebagai sumber utama pemasukan kota. Mayoritas targetnya adalah warga kulit hitam. Dengan kata lain, hukum digunakan bukan untuk melindungi, melainkan untuk memeras komunitas yang sudah rentan. Semua fakta ini menyingkap kebohongan besar. Demokrasi yang seharusnya menjamin equal protection under the law justru runtuh di tangan aparat negara sendiri. Warga kulit hitam tidak hanya lebih sering dihentikan, ditilang, atau dipenjara. Mereka juga lebih sering kehilangan nyawa hanya karena warna kulit mereka. Jika di jalanan warga kulit hitam berhadapan dengan moncong senjata polisi, maka di balik jeruji besi mereka terjebak dalam perangkap yang lebih halus. Penjara massal. Amerika Serikat saat ini memiliki populasi penjara terbesar di dunia. Data Prison Policy Initiative pada tahun 2022 mencatat lebih dari 2 juta orang berada di balik jeruji, jauh melampaui negara-negara lain. Bahkan dibandingkan dengan Cina yang populasinya 4 kali lipat lebih besar. Yang mengejutkan, ketimpangan rasial di dalam penjara begitu mencolok. Warga kulit hitam hanya sekitar 13% dari total populasi Amerika, tetapi mereka menempati hampir 40% kursi penjara. Profesor Michelle Alexander dalam bukunya yang berpengaruh The New Jim Crow terbitan tahun 2010 menyebut fenomena ini sebagai segregasi rasial era baru. Menurutnya, penjara massal telah menjadi cara modern untuk melanggengkan status kelas bawah bagi komunitas kulit hitam, mirip dengan apa yang dulu dilakukan oleh hukum Jim Crow. Akar dari masalah ini bisa ditelusuri pada kebijakan War on Drugs era tahun 1980-an. Presiden Ronald Reagan meluncurkan kebijakan yang menjadikan narkotika sebagai musuh publik nomor 1. Namun implementasinya sama sekali tidak netral. Laporan American Civil Liberties Union menunjukkan bahwa hukuman untuk kepemilikan crack cocaine, narkotika yang lebih banyak digunakan komunitas kulit hitam, 100 kali lebih berat dibanding powder cocaine yang dominan dipakai kelas menengah kulit putih. Perbedaan hukum 100 banding 1 ini membuat ribuan orang kulit hitam masuk penjara dengan hukuman panjang, sementara pelaku kulit putih dengan kasus serupa kerap lolos dengan hukuman ringan. Gelombang pengetatan hukum berlanjut di era Bill Clinton melalui Crime Bill tahun 1994. Undang-undang ini memperluas sistem mandatory minimum sentences dan menerapkan kebijakan three strikes law. Artinya, hukuman seumur hidup bagi pelaku yang 3 kali terlibat kasus kriminal, meski kejahatannya tergolong ringan. Hasilnya, sistem penjara Amerika membengkak. Generasi demi generasi warga kulit hitam terjebak dalam siklus kriminalisasi. Konsekuensi dari penjara massal ini bukan hanya soal kebebasan individu, tetapi juga merobek hak politik. Menurut data Sentencing Project, lebih dari 5 juta orang Amerika kehilangan hak pilih karena status kriminal mereka. Sebagian besar berasal dari komunitas kulit hitam dan Latin. Di beberapa negara bagian selatan seperti Florida dan Mississippi, 1 dari 5 pria kulit hitam dilarang memberikan suara dalam pemilu hanya karena pernah menjalani hukuman. Dengan kata lain, demokrasi yang seharusnya menjamin suara setiap warga justru dikosongkan oleh hukum negara itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan sebuah paradoks besar. Di atas kertas, Amerika selalu mengaku demokratis. Tapi di lapangan, jutaan warganya secara legal dihapus dari proses politik. Sejarawan Heather Ann Thompson dalam wawancaranya dengan PBS menegaskan, mass incarceration adalah penyangkalan demokrasi dalam skala besar. Ia tidak hanya menghukum individu, ia menghukum komunitas, menghukum generasi, dan akhirnya menghukum demokrasi itu sendiri.
Hak memilih adalah jantung dari demokrasi. Namun di Amerika, hak itu tidak pernah sepenuhnya utuh, terutama bagi kaum minoritas. Setelah jutaan warga kehilangan hak suara karena status kriminal, hambatan lain muncul. Melalui kebijakan pemilu yang secara halus maupun terang-terangan menyingkirkan kelompok tertentu dari bilik suara. Salah satu titik balik besar terjadi pada tahun 2013. Dalam kasus Shelby County v. Holder, Mahkamah Agung Amerika Serikat melemahkan Voting Rights Act tahun 1965, sebuah undang-undang bersejarah yang dulu melindungi komunitas kulit hitam dari diskriminasi di tempat pemungutan suara. Dengan putusan itu, negara-negara bagian, terutama di selatan, tidak lagi diwajibkan meminta izin federal sebelum mengubah aturan pemilu. Dampaknya langsung terasa. Menurut laporan Brennan Center for Justice, hanya dalam 5 tahun setelah keputusan itu, lebih dari 1.000 TPS ditutup di wilayah-wilayah dengan populasi minoritas tinggi. Akibatnya, antrean panjang berjam-jam menjadi pemandangan biasa di kota-kota yang mayoritas dihuni warga kulit hitam dan Latin. Data dari Leadership Conference on Civil and Human Rights mencatat, pada pemilu tahun 2018, pemilih kulit hitam di Georgia rata-rata harus mengantre lebih lama dibandingkan pemilih kulit putih di distrik yang sama. Demokrasi prosedural mungkin masih ada di atas kertas, tapi realitas di lapangan memperlihatkan kesenjangan yang nyata. Selain penutupan TPS, aturan voter ID laws atau kewajiban menunjukkan identitas resmi menjadi alat baru untuk membatasi hak suara. Aturan ini sering diberlakukan di negara bagian konservatif dengan dalih mencegah kecurangan pemilu. Namun riset dari American Political Science Review tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus kecurangan pemilu di Amerika sangat jarang terjadi. Kurang dari 0,0025% suara. Ironisnya, aturan identitas justru memberatkan kelompok miskin dan minoritas. Mereka lebih sulit mengakses dokumen resmi. Masalah lain yang tak kalah serius adalah gerrymandering, rekayasa peta distrik pemilu untuk keuntungan politik. Praktik ini telah lama digunakan untuk menekan pengaruh suara komunitas minoritas. Di North Carolina, misalnya, pengadilan federal pada tahun 2016 menemukan bahwa legislator negara bagian secara sengaja menggambar ulang distrik. Tujuannya jelas, untuk mengurangi suara kulit hitam dengan presisi yang luar biasa, dengan cara memecah komunitas ke dalam distrik mayoritas kulit putih. Bahkan jutaan warga Amerika yang membayar pajak pun tidak memiliki hak pilih penuh. Penduduk Puerto Rico, Guam, dan Washington DC hidup di bawah hukum federal, namun mereka tidak memiliki hak untuk memilih presiden. Demokrasi terbesar di dunia ini dengan sengaja membatasi representasi jutaan orang hanya karena tempat tinggal mereka. Semua ini menyingkap sebuah pola yang konsisten. Demokrasi Amerika dibangun bukan untuk mendengar semua suara, melainkan untuk memastikan siapa yang tetap berkuasa. Seperti yang dikatakan mantan Presiden Jimmy Carter dalam sebuah wawancara tahun 2015. Amerika kini lebih terlihat seperti oligarki daripada demokrasi. Pernyataan itu datang bukan dari musuh, tetapi dari mantan kepala negaranya sendiri. Demokrasi bukan hanya soal hak memilih, tetapi juga soal kesempatan hidup yang setara. Namun di Amerika, jurang ekonomi antar ras masih menganga lebar hingga hari ini. Kesenjangan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan warisan dari kebijakan yang sejak puluhan tahun lalu dirancang untuk memelihara ketidaksetaraan. Redlining pada era 1930-an memang sudah berakhir secara hukum, tetapi dampaknya terus hidup hingga sekarang. Studi Brookings Institution tahun 2018 menemukan rumah di lingkungan mayoritas kulit hitam dihargai rata-rata $48.000 lebih rendah dibanding rumah serupa di lingkungan kulit putih. Meskipun kualitas dan lokasinya sama, artinya kekayaan keluarga kulit hitam secara sistematis ditekan lebih rendah hanya karena faktor ras. Diskriminasi bahkan masih berlangsung di abad ke-21. Laporan ABC News tahun
tahun 2021 menyoroti sebuah kasus di California. Sebuah keluarga kulit hitam melakukan trik sederhana. Mereka menurunkan semua foto keluarga kulit hitam dan menggantinya dengan foto kerabat kulit putih sebelum rumah mereka dinilai oleh penilai properti. Hasilnya mencengangkan. Nilai rumah mereka naik lebih dari $100.000. Hanya karena penilai properti mengira rumah itu milik keluarga kulit putih. Kejadian ini membuktikan bahwa rasisme ekonomi bukanlah cerita lama, melainkan kenyataan pahit yang terus terjadi. Akibat dari praktik panjang diskriminasi ini terlihat jelas dalam data kekayaan. Menurut Federal Reserve Survey of Consumer Finances tahun 2019, median kekayaan keluarga kulit putih mencapai $188.200. Bandingkan dengan keluarga kulit hitam yang hanya $24.100 dan keluarga Latin $36.100. Perbedaan tajam ini bukan sekadar angka, melainkan jurang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesenjangan juga terlihat dalam pendapatan dan pekerjaan. Data Bureau of Labor Statistics tahun 2022 menunjukkan tingkat pengangguran warga kulit hitam hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kulit putih. Bahkan ketika memiliki pekerjaan, rata-rata upah mingguan pekerja kulit hitam lebih rendah sekitar 20% dari pekerja kulit putih pada posisi yang sama. Lingkaran ketidakadilan ini diperparah oleh sistem pendidikan. Karena sekolah publik dibiayai oleh pajak properti lokal, daerah dengan nilai rumah rendah yang seringkali merupakan komunitas minoritas hanya bisa menyediakan fasilitas pendidikan minim. Hasilnya bisa ditebak. Anak-anak kulit hitam dan Latin bersekolah di institusi dengan kualitas rendah, yang pada akhirnya membatasi peluang kerja mereka, sehingga siklus kemiskinan dan jurang kekayaan kembali berulang. Sejarawan Richard Rothstein dalam bukunya The Color of Law menegaskan, segregasi ekonomi bukanlah kecelakaan pasar, melainkan hasil dari desain kebijakan pemerintah. Jurang ekonomi ini memperlihatkan wajah lain dari demokrasi palsu. Amerika mungkin menyebut semua warganya setara di hadapan hukum, tetapi kenyataannya nilai rumah, gaji, dan bahkan kualitas sekolah masih ditentukan oleh warna kulit dan kode pos. Rasisme di Amerika tidak hanya terlihat di jalanan atau bilik suara, tetapi juga di udara yang dihirup dan air yang diminum. Fenomena ini dikenal sebagai environmental racism, ketika komunitas minoritas lebih sering dipaksa hidup di lingkungan beracun, dekat pabrik, tempat pembuangan limbah, atau sumber polusi lain yang mengancam kesehatan. Kasus paling terkenal adalah Flint Water Crisis di Michigan. Pada tahun 2014, pemerintah kota mengganti sumber air untuk menghemat biaya, tetapi gagal mengolahnya dengan benar. Akibatnya air yang mengalir ke rumah-rumah warga tercemar timbal pada tingkat berbahaya. Yang paling terdampak adalah mayoritas warga Flint. Mereka merupakan komunitas kulit hitam dan Latin dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selama bertahun-tahun, mereka harus minum dan mandi dengan air beracun, sementara para pejabat negara bagian menutup-nutupi masalah ini. Penelitian dari American Journal of Public Health menyebut ribuan anak-anak Flint terpapar timbal yang bisa merusak perkembangan otak secara permanen. Flint bukanlah kasus tunggal. Ada juga Cancer Alley di Louisiana, sebuah jalur sepanjang sungai Mississippi yang dipenuhi ratusan pabrik kimia dan petrokimia. Mayoritas penduduk di sana adalah keturunan kulit hitam, anak cucu budak perkebunan. Tingkat kanker di wilayah ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Laporan ProPublica pada tahun 2019 bahkan menyebut Cancer Alley sebagai zona mati kesehatan. Tempat pemerintah dan perusahaan membiarkan warga miskin mengorbankan nyawa demi keuntungan industri. Laporan dari Environmental Protection Agency atau EPA juga memperkuat pola ini. Studi mereka menemukan bahwa masyarakat kulit hitam di Amerika 1,5 kali lebih mungkin tinggal di dekat fasilitas industri berbahaya dibanding masyarakat kulit putih. Komunitas Latin dan Indian Amerika juga menghadapi risiko serupa.
dengan tingkat polusi udara dan air yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dampak jangka panjang dari environmental racism tidak bisa diremehkan. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, tingkat asma anak-anak kulit hitam 2 kali lebih tinggi dibanding anak-anak kulit putih. Penyakit paru-paru kronis, kelahiran prematur, hingga kematian dini lebih banyak menimpa komunitas minoritas. Dengan kata lain, bahkan kesempatan paling dasar untuk hidup sehat dan bernapas dengan udara bersih tidak pernah benar-benar setara. Inilah wajah lain dari demokrasi palsu Amerika. Negara yang mengaku menjunjung hak asasi manusia justru gagal menjamin hak hidup sehat bagi warganya sendiri. Dan yang paling tragis, mereka yang paling menderita adalah kelompok yang secara historis sudah lama dipinggirkan. Ketika Barack Obama terpilih sebagai presiden pada tahun 2008, banyak orang percaya bahwa Amerika akhirnya memasuki era post-rasial. Sebuah masa di mana ras tidak lagi menjadi faktor penentu dalam politik dan kehidupan sosial. Kemenangan Obama, seorang keturunan kulit hitam dengan latar belakang sederhana, sering digembar-gemborkan sebagai bukti bahwa siapapun bisa menjadi apa saja di Amerika. Media internasional pun ikut mengangkat narasi ini, seolah luka panjang diskriminasi telah sembuh hanya dengan satu kemenangan simbolis. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Justru di masa kepresidenan Obama, kebencian rasial menemukan panggung baru. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa jurang ekonomi antar ras tidak mengecil selama era Obama, melainkan tetap stagnan. Median kekayaan keluarga kulit putih tetap 6 hingga 7 kali lebih besar daripada keluarga kulit hitam. Tingkat pengangguran kulit hitam hampir 2 kali lipat dibanding kulit putih pada masa resesi 2008 hingga 2010. Dan pemulihan ekonomi berjalan jauh lebih lambat di komunitas minoritas. Di sisi lain, muncul gerakan sayap kanan yang menolak legitimasi Obama dengan isu rasial. Gerakan birtherism yang dipelopori Donald Trump, misalnya, secara terbuka mempertanyakan kewarganegaraan Obama. Mereka menyebarkan teori konspirasi bahwa ia lahir di Kenya, bukan di Hawaii. Klaim ini tidak hanya keliru, tetapi juga menunjukkan bagaimana identitas ras dan latar belakang tetap digunakan untuk mendelegitimasi seorang presiden kulit hitam. Setelah Obama meninggalkan jabatannya pada tahun 2016, Amerika tidak menjadi lebih inklusif, justru polarisasi rasial semakin dalam. Pemilu tahun 2016 melahirkan Donald Trump dengan slogan Make America Great Again, sebuah slogan yang banyak analis anggap sebagai kode politik bagi pemilih kulit putih yang merasa terancam oleh perubahan demografi. Menurut survei Public Religion Research Institute, mayoritas pendukung Trump percaya bahwa diskriminasi terhadap kulit putih kini lebih serius daripada diskriminasi terhadap kulit hitam. Sebuah narasi terbalik yang digunakan untuk menolak reformasi rasial. Representasi politik memang penting, seperti yang ditunjukkan oleh Obama atau pejabat minoritas lainnya. Namun, seperti yang dikatakan aktivis dan akademisi Angela Davis, kita tidak bisa mengukur kemajuan hanya dengan menempatkan wajah-wajah baru di posisi lama jika struktur kekuasaan tetap sama. Fakta di lapangan memperlihatkan hal yang pahit. Meskipun Amerika bisa memilih seorang presiden kulit hitam, sistem yang mengatur ekonomi, pendidikan, hukum, dan keamanan tetap syarat bias. Dengan kata lain, demokrasi Amerika seringkali hanya menggunakan simbol untuk menutupi luka struktural. Kehadiran tokoh kulit hitam di Gedung Putih tidak serta-merta menghapus rasisme sistemik. Rasisme yang menjerat jutaan orang di jalanan, di sekolah, di penjara, bahkan di udara yang mereka hirup. Jika ditarik benang merah dari semua fakta yang ada, wajah demokrasi Amerika terlihat jelas sebagai sebuah paradoks. Di jalanan, warga kulit hitam 3 kali lebih mungkin ditembak mati oleh polisi.
Di balik jeruji, mereka mengisi hampir 40% dari 2 juta penghuni penjara, meski hanya 13% dari populasi. Di bilik suara, hak mereka dibatasi oleh voter ID laws, penutupan TPS, dan gerrymandering. Di lingkungan tempat tinggal, mereka terpaksa minum air beracun di Flint atau menghirup udara penuh polusi di Cancer Alley. Sementara komunitas kulit putih hidup lebih aman dan sehat. Bahkan di dunia politik, simbol-simbol seperti terpilihnya Barack Obama dijadikan bukti bahwa rasisme telah berakhir. Padahal data ekonomi, pendidikan, dan kesehatan membuktikan ketimpangan tetap abadi. Ironinya, negara yang paling lantang mengajarkan demokrasi kepada dunia justru gagal mewujudkan demokrasi substantif di tanahnya sendiri. Demokrasi yang dijalankan Amerika lebih mirip prosedur yang rapi di atas kertas. Semua warga disebut punya hak suara. Semua disebut setara di hadapan hukum. Namun di lapangan, hak itu dipelintir oleh hukum, ekonomi, dan kekuasaan. Sejarawan sekaligus aktivis Howard Zinn pernah menulis, demokrasi tidak hanya soal siapa yang memilih, tapi siapa yang benar-benar didengar. Fakta hari ini menunjukkan bahwa suara sebagian besar warga Amerika, khususnya mereka yang berkulit hitam, Latin, atau tinggal di komunitas miskin, masih sering diabaikan, bahkan dibungkam. Tabir kebohongan itu kini semakin sulit disembunyikan. Amerika mungkin masih bisa menjual citra Land of the Free di panggung internasional. Namun realitas di rumahnya sendiri menegaskan satu hal, demokrasi Amerika adalah demokrasi palsu, rapuh, dan jauh dari janji kesetaraan yang mereka banggakan.